Zil qadim ma kuntum ahsanu bi rahmati zalla zalla wa bi ni'mati maufiqil latihu ahsan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sehat iman, sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul dalam kegiatan webinar Gebiar Imani atau Gerakan Pembinaan Penyiar Islam Masa Kini di edisi hari ini untuk seri 1 dan pada kesempatan hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Juga salawat bertangkaikan salam, marilah kita curahkan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam naik kuda ke alam naik unta, dari alam naik unta ke alam naik motor Honda, dari alam naik motor Honda ke alam naik mobil Avanza, dari alam naik mobil Avanza sampai sekarang ke alam naik pesawat Garuda. Nah, ini adalah pembukaan kita supaya tidak terlalu tegang hari ini karena webinar kita pastinya harus semangat sampai akhir kegiatan nantinya. Dan kata-kata penghormatan kami sampaikan kepada Ibu Dr. Nurkumala Dewi Eskom MPD selaku analisis kebijakan ahli muda pada seksi siaran keagamaan Islam yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, serta penghormatan kami kepada Abangda Rozi Altilasa yang sudah menyempatkan waktu di pagi menjelang siang ini jauh-jauh di Tokyo, Jepang yang sudah berhadir pastinya memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing, berbagi ilmu, kemudian juga penghormatan kami kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah siap siaga pastinya memberikan semua yang kami butuhkan dalam kegiatan ini dan memfasilitasi untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan yang paling kami hormati seluruh peserta dalam acara kegiatan Gebiar Imani, Gerakan Pembina Penyiar Islam Masa Kini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka dan perkenalkan saya Selamat Ariga atau Iga dari Aceh langsung memandu kegiatan ini. Kegiatan Gebiar Imani, Gerakan Pembina Penyiar Islam Masa Kini, mari sama-sama kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat duduk dengan tegak. Kan enggak background iki, Pak. Aku rasa enggak tapi aku rasa Gimana putar, Pak? Pas nang background iki tak ya kudu ning kono. Background apa? Gitu dulu, woy. Nanti Mami nggak tekan stop ah. Stop video. Start video. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan pemutaran video profil pembinaan kompetensi penyiar agama Islam atau PKP Kementerian Agama Republik Indonesia.
Gebiar Imani merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan program pembinaan kompetensi penyiar agama Islam 2022. Program ini dibentuk sebagai dukungan terhadap para penyiar milenial beragama Islam yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan berbagai media, serta mensosialisasikan moderasi beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menumbuh kembangkan suasana keagamaan tanpa disertai sikap intoleran terhadap pihak atau agama lain, pembinaan kompetensi penyiar agama Islam hadir untuk membina penyiar muda di Indonesia. Kami memiliki 3 program, yaitu pembinaan kompetensi penyiar agama Islam, Gebiar Imani, gerakan pembinaan penyiaran Islam masa kini. Via YouTube yang melihat kita dan menyaksikan kita di kegiatan Gebiar Imani Gerakan Pembinaan Penyiar Islam Masa Kini. Tadi sudah kita saksikan bersama sekilas profil kegiatan pembina kompetensi penyiar agama Islam yang sudah diselenggarakan. Semoga pastinya kegiatan baik ini akan terus berlanjut dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan, arahan, dan bimbingan, serta membuka acara kegiatan webinar Gerakan Pembina Penyiar Islam Masa Kini atau Gebiar Imani seri 1 oleh analisis kebijakan ahli muda pada seksi siaran keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Ibu Dr. Nur Kumaladewi Eskom MPD. Kepada Ibu Nur Kumaladewi kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih untuk host kita yang luar biasa ini dari Aceh, Bang Iga, dan juga narasumber kita, Bang Rozi dan panitia dan juga tersayang seluruh teman-teman dan pemirsa dari TVP KPI dan juga TV Bimas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang libur ini, sebenarnya hari Sabtu, di hari yang agak tenang dari melepas lelah rutinitas dari Senin sampai Jumat, tapi kita dengan semangat hadir dalam Gebiar Iman, yaitu gerakan pembinaan penyiar masa kini yang dedikasi kami dari atas nama Kementerian Agama wabil khusus Bimas Islam untuk para milenial kita. Dan juga salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW. Saya berdiri di sini, lalu saya hadir di sini mewakili daripada para pimpinan, bahwasanya beliau sedang ada kesibukan tersendiri atau undangan sebelumnya. Jadi saya mewakili mereka untuk dapat membuka dan meresmikan Gebiar Imani ini untuk series yang pertama. Dan juga terima kasih peserta teman-teman yang untuk kali pertama hadir. Silakan mengikuti dan semudah-mudahan mendapatkan barokah manfaat dari apa yang kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya ini adalah sebagaimana tadi kita lihat atau tonton bersama-sama profil di awal, bahwasanya ini adalah serangkaian dari amanat renstra atau amanat yang dipinta oleh Kementerian Agama melalui Bimas Islamnya, yaitu penyiar.
kalau kita mendapat Mohon maaf Bu Dewi, mic-nya termute. ya, kita lihat dedikasi beliau luar biasa. Dan ini juga kita punya narasumber yang alhamdulillah bersedia hadir walaupun ada di Tokyo sana, dan juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Oke. Ini luar biasa. Amanat ini tersampaikan untuk kali pertama, mudah-mudahan seperti Bang Iga katakan tadi, bahwa ini awal dari kebaikan yang kita miliki bersama. Gebiar Imani ini akan kita hadirkan dalam 1 bulan 1 kali. Insya Allah sampai 4 tahun ke depan, dan mudah-mudahan akan mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Agama bahwasanya milenial kita itu sangat perlu perhatian. Dan ini kali pertama Menteri Kementerian Agama menyentuh langsung penyiar radio dan juga penyiar televisi lokal yang ada di berbagai pelosok. Namun kali ini untuk tahun yang pertama kami hanya baru bisa menyentuh 4 provinsi. Dan insya Allah tahun ini akan bisa menyelesaikan 9 provinsi. Dibina, dihempas begitu saja tidak. Dibina, direkatkan, dan dimiliki sebagai kepemilikan aset Kementerian Agama. Tidak hanya penyuluh yang kami miliki, insya Allah kita akan memiliki penyiar agama Islam yang dimana berada di institusi radio ataupun televisi lokal. Rangkaiannya banyak sekali. Kalau tadi disebutkan ada 3, yaitu PKPI, Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam, dan yang kedua Gebiar Imani, dan juga yang ketiga itu adalah launching proposal, di mana nanti kita akan menyentuh sampai tingkat kabupaten kota, gitu ya. Akan ada titipan atau akan ada rencana berikutnya yang kami insya Allah akan berikan sounding awal di waktu yang berbahagia ini, bahwasanya kita para PKPI, para milenial yang hadir di sini mendukung penuh program prioritas Kementerian Agama dalam bentuk revitalisasi KUA. Nah, itu bagaimana? Monggo nanti diikuti saja. Tidak banyak kalam yang akan saya katakan di sini. Nanti kita akan mengikuti materi lanjutnya oleh para pakar kita. Santai saja, gitu ya. Santai saja, ambil ilmunya, nggak usah tegang. Saya sendiri di sini walaupun usia sudah agak kolonial, berusaha untuk menjadi milenial, untuk mendapatkan ilmu yang baru dari adik-adik, dari Bang Rozi juga. Dan kali ini kita dibimbing oleh Aceh, dari Aceh. Berikutnya akan ada Gorontalo, ada DKI, dan lain-lain. Jadi yuk bersama-sama kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, dapat ilmu dari manapun khususnya saat ini. Terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Kementerian Agama, wabil khusus Bimas Islam, atas nama Direktur Penerangan Agama Islam dengan resmi membuka dengan sangat bahagia, yaitu Gebiar Imani, Gerakan Pembinaan Penyiar Agama Islam masa kini seri 1 dan sampai berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bang Iga, saya kembalikan kepada host dan saya ikut belajar tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Nur Kumala Dewi Eskom MPD selaku analisis kebijakan ahli muda pada seksi siaran keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah menyampaikan sambutan serta arahan dan bimbingan di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu juga dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian bisa langsung terjun di tahun ini. Katanya akan ada 9 provinsi lagi. Setelah 4 provinsi selesai di tahun 2021, tahun ini akan ada 9 lagi dan kita berharap semoga provinsi-provinsi kawan-kawan yang akan webinar
ini yang hadir di webinar ini akan tersentuh juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke agenda foto bersama. Kami mintakan kesediaan kepada seluruh peserta untuk dapat on cam atau mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Mari kami mintakan kesediaan kepada panitia untuk bersiap melaksanakan foto bersama. Disilahkan kepada seluruh peserta untuk on cam. Oke, saat lagi. Aku bantu hitung ya, Bang Iga. Ya, silakan. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, aku next ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, cukup Bang Iga. Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah on cam di kesempatan ini, dan nantinya di akhir sesi kita juga akan ada foto bersama kembali. Jadi kami mintakan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara yang kita tunggu-tunggu dan nantikan yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, dan pada kesempatan ini sudah hadir Bang Rozi Aldilasa. Assalamualaikum Bang Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iga. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Dan pastinya sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rozi Aldilasa yang sudah bergabung dalam Zoom ini, menyempatkan waktu di pagi-pagi ini gitu ya. Kalau di sana sudah jam berapa sekarang Bang? Di sini perbedaannya 2 jam lebih cepat, jadi sekarang di sini udah jam 12.37. Oh, berarti sudah jam 12.37 ya, jadi artinya sudah siang sekali di sana. Kalau di sini masih pagi-pagi, jadi kalau di sana sudah siang. Pastinya juga kita perkenalkan kepada seluruh peserta webinar kita di Zoom dan juga di YouTube yang menyaksikan kita secara langsung. Untuk pertama sekali, Bang Rozi Aldilasa ini merupakan penyiar dari Gen 98,7 FM. Kemudian dari riwayat pendidikan beliau S1 di Komunikasi Massa Universitas Indonesia dan D3 di Broadcasting, Bang ya. Jadi untuk kesempatan hari ini juga kita lihat bahwa ada beberapa kegiatan yang beliau pegang atau sekarang ini yang menjadi topiknya adalah yang pertama, beliau merupakan penyiar Gen FM, kemudian bagian dari tim program, kemudian juga kepala pemasaran digital di Jurnal ID, kemudian juga Head of Digital Marketing dan Sosial dan juga Head of Marketing dan Sosial Media Strategis di seputar ukm.com, kemudian wartawan di Gen FM untuk tim program, kemudian juga ada produser acara Sore Gen FM untuk tim produser radio, dan konsultan digital dan media massa di Bonich Indonesia. Jadi sekarang ini beliau tinggal di Cibubur, Jakarta, tapi sekarang sedang ada di Tokyo, Jepang. Jadi alhamdulillah sekali Bang Rozi bisa membersamai kita di kesempatan hari ini dengan tema kita yang cukup sangat menarik pastinya untuk kawan-kawan, yaitu bagaimana mengenal seluk-beluk dunia penyiaran dan bagaimana cara berkomunikasi lewat media massa. Seperti yang kita ketahui bahwa penyiaran sangat penting pastinya untuk siapapun, dimanapun, komunikasi juga sangat penting. Jadi layak rasanya kita dengarkan bagaimana pemaparan materi dari Bang Rozi Aldilasa terlebih dahulu. Kami persilahkan Bang Rozi dengan segala hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di Jakarta mungkin sekarang selamat pagi menjelang siang kali ya. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang udah rela untuk menghabiskan akhir pekannya. Kita belajar bareng di sini di Gebiar Imani. Thank you juga buat teman-teman dari PKPAI ya. Yeah. PKPAI yang udah mengundang saya untuk ikut memeriahkan juga Gebiar Imani, Gerakan Pembinaan Penyiar Islam Masa Kini. Oke, mungkin saya ini dulu kali ya. Saya mau bilang dulu kalau misalnya nanti nih sesi yang akan saya berikan ya ke teman-teman sekarang yang udah gabung adalah bukan sesi yang
akan teman-teman dapetin mungkin di tempat kuliah atau di tempat seminar gimana-gimana, enggak. Ini akan saya buat sedemikian rupa seperti sesi sharing santai, dan nanti saya akan ajak teman-teman semua yang udah gabung untuk ikut latihan menjadi seorang penyiar. Buat teman-teman yang udah jadi penyiar, ada beberapa yang saya lihat ya, yang lagi siaran. Mas Iga pun juga sebagai seorang penyiar di Serambi FM, ya kan? Bisa ikutan latihan ala saya. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa kasih masukan juga kira-kira latihan apa yang pas. Dan juga nanti ada waktu di mana teman-teman saya persilakan untuk mencoba siaran. Karena kalau kita ngobrolin soal membahas soal penyiaran radio, tapi teman-teman agak malu-malu atau takut untuk nyoba siaran, agak sayang. Jadi nanti kita bakalan diskusi santai dan nyoba siaran bareng, ya. Oke. Mungkin sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, untuk materi kali ini saya diberitahukan sebelumnya kalau temanya adalah aku penyiar moderat. Sementara untuk topiknya sendiri ya, topik khususnya sendiri adalah mengenal seluk-beluk dunia penyiaran dan bagaimana cara kita berkomunikasi lewat media siar. Tidak kenal, tidak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Rozia Dilasa, penyiar di Radio Gen FM Jakarta, dan juga berprofesi sebagai seorang voice over talent. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai siarannya. Oke, teman-teman. Jadi untuk menu hari ini ya, ibarat kata kita masuk ke restoran nih, menu hari ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi seputar perbedaan media penyiaran dulu dan sekarang. Terus jenis-jenis media seperti apa, media siar sekarang dengan media sosial itu seperti apa, karena sekarang yang namanya sosmed, media sosial itu nggak akan bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Yang keempat adalah industri penyiaran radio. Terus gaya siaran seperti apa yang bisa membuat satu stasiun radio itu punya jati diri masing-masing. Gitu. Gaya siarannya Mas Iga akan membuat Serambi FM radio seperti apa? Gaya siaran saya akan membuat Radio Gen FM Jakarta itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Terus bagaimana cara ngomong dan ngobrol lewat media siar. Karena cara ngomong atau cara ngobrol pada saat mikrofon ini on dengan cara kita ngobrol barengan sama teman-teman sehari-hari itu bisa dibilang beda. Tapi ngomong lewat on air, ngomong melalui media siar, itu diharapkan bisa membuat pendengar merasa kalau penyiar itu berbicara seolah-olah kita adalah teman mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir, bismillah, nanti saya akan bakalan ajak kalian untuk siaran bersama. Oke, kita mulai menu-menunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah perbedaan media dulu dan sekarang. Jadi gini, ini teman-teman, apalagi teman-teman yang besarnya di tahun 90-an ya, lahir tahun 90-an, dengan radio yang digital kayak saya gitu ya, ini berasa banget perbedaan antara media dulu dengan media sekarang. Ini saya kasih beberapa. Yang pertama adalah media dulu ini banyak keterbatasannya nih teman-teman. Misalnya teman-teman mau dengerin radio, ya udah pengalaman mendengarkan radio lah yang akan teman dapetin. Udah itu aja. Teman-teman mau dapetin berita secara audiovisual, ya udah nonton televisi. Hanya pengalaman itu aja lah yang teman-teman bakalan dapetin dari menonton televisi. Sementara kalau sekarang ya, wah, udah tanpa batas. Teman-teman udah bisa nonton TV dari HP yang harganya mungkin nggak 25 juta ya teman-teman ya. Yang harganya nggak mahal-mahal banget, tapi teman-teman udah bisa nonton TV, baca
baca artikel-artikel yang tadinya cuma bisa dilihat di media cetak, sekarang bisa lihat di mana aja tanpa batas. Yang kedua, dulu itu teman-teman ngerasain nggak kalau dulu ingin mendapatkan satu pengalaman dari sebuah media itu harus punya peralatan. Halo? Masih bisa dengar? Yes, dengar Bang, silakan. Oke. Oke, saya balik lagi. Yang nomor 2 adalah peralatan yang mumpuni. Jadi kalau misalnya dulu nih, saya punya pengalaman nonton TV ya, nggak tahu kalau teman-teman dulu masih merasakan momen-momen ini nggak? Kalau TV-nya agak kresek-kresek, itu antenanya harus digeser-geser gitu. Antenanya harus digeser-geser di posisi tertentu untuk mencari frekuensi yang pas biar saluran TV-nya bisa jelas. Seperti itu. Radio juga sama. Radio juga saya dulu belum punya rezeki yang cukup untuk beli radio digital. Jadi radionya masih radio yang muter-muter gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari Serambi FM-nya harus kayak ini pas nggak ya? Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Tapi sekarang itu udah beda banget. Semua media, jenis media apapun itu bisa diakses lewat apa saja dan kapan aja dan di mana aja. Sekali lagi, dengan HP yang harganya nggak seberapa, teman-teman udah bisa menikmati siaran media apapun. Bahkan saya ingat saya nonton Olimpiade Tokyo 2020 ya, yang tahun lalu itu dari HP ini, dari HP saja. Gitu. Jadi bisa diakses lewat apapun. Yang nomor 3, kualitasnya dulu mungkin terasanya kurang bagus ya, kurang kalau TV mungkin nggak HD, nggak 4K gitu-gitu kan ya. Kalau sekarang kualitasnya udah jauh lebih baik. Yang nomor 4 adalah fokusnya pada media siarnya aja. Jadi kalau teman-teman mau dengerin radio, ya udah radio yang bisa teman-teman dapetin experience-nya. TV yang hanya teman-teman bisa dapetin experience-nya. Tapi kalau sekarang, teman-teman perhatiin. Kalau misalnya, ini sesimpel ya, sesederhana teman-teman lagi nonton berita nih. Lagi nonton berita, perhatiin deh, di bawah layar itu selalu ada tulisan follow sosial media kita. Misalnya lagi nonton news di Trans TV, follow @newstransTV di Instagram, di Twitter, di Facebook. Sinerginya terlihat sekali. Teman-teman nonton TV, tapi diarahkan untuk buka sosial media. Jadi perbedaannya terlihat sekali. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis media. Ini mungkin saya sharing cerita unik ya waktu saya kuliah di jurusan komunikasi. Jadi gini, dulu salah satu dosen komunikasi saya itu bilang, media itu cuma ada 2, audio dan visual. Nah, saya sebagai mahasiswa yang berapi-api ingin mendapatkan jawaban ya, kan saya nggak setuju dong, kayak, masa gitu sih Pak? Bang dulu manggilnya. Bang, masa gitu sih Bang? Kalau televisi gimana Bang? Kan audio visual. Kita nonton orang lagi nge-host, dia bersuara, main kan semua indera, berarti audio visual dong. Oke, perdebatan dimulai nih teman-teman ya. Jadi kalau menurut dosen saya waktu itu, oke, seperti ini. Pada saat Anda menyalakan televisi, pengalaman pertama apa yang Anda rasakan? Saya bingung dong teman-teman kayak, ya pada saat TV-nya nyala, pengalaman apa yang pertama Anda rasakan? Ya saya lihat gambarnya sih Bang. Lihat gambarnya kan? Lihat gambarnya kan? Itu berarti televisi adalah media visual untuk Anda. Oke. Nah, biar nggak panjang, saya sudahi dulu. Begitu kelasnya selesai, saya samperin lagi dosennya. Saya ajak debat lagi. Loh kok gitu sih Bang, gini gitu. Jadi intinya menurut dia media hanya ada audio dan visual. Tapi untuk kali ini, di sesi kali ini, saya akan kasih audio visual di dalamnya juga, teman-teman ya. Audio visual, dan yang satu lagi yang nggak bisa lepas dari hidup kita sehari-hari, sosial. Audio, teman-teman dengerin radio. Visual, teman-teman baca. Teman-teman dan segala macam. Teman-teman menonton televisi.
Sementara kalau sosial, ini pasti udah tahu sosial media seperti apa, Instagram, Twitter, mana, Facebook, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media yang ada. Perbedaan antara media massa dan sosial media. Oke. Kalau untuk media massa, teman-teman, saya tulis di sini one to many. Kalau teman-teman dengerin radio itu one, many adalah pendengarnya. Sementara kalau sosial media, cara kerjanya berbeda. Many to many. Satu akun sosial media bisa posting satu konten, kontennya dilihat oleh followernya, di-sharing oleh followernya, dilihat lagi oleh follower dari followernya, dan terus seperti itu. Makanya dari many ke many. Media massa, fokus di konten aja. Radio, buat kontennya berupa audio. Televisi, kontennya berupa program berita, drama, sinetron, ya, dan lain sebagainya, film dan lain sebagainya. Sementara kalau sosial media, fokusnya adalah membuat konten yang bisa membuat followernya berinteraksi. Sehingga akun sosial medianya bisa engage dengan followernya. Seperti itu. Yang ketiga adalah interactivity is negotiable. Oke, ini mungkin akan jadi satu pertanyaan buat teman-teman gitu ya. Loh, kok negotiable sih? Emang media massa sekarang nggak ada interaksinya? Bukan seperti itu. Tapi fokus dari media massa adalah membuat konten. Apakah nanti kita akan masukkan bonus interaksi di dalamnya? Itu lain hal. Tapi fokus utama mereka adalah membuat konten. Makanya interactivity-nya negotiable. Ya, kalau mau, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Sementara sosial media, interaksinya ini luar biasa banget. Terbuka selebar-lebarnya. Jadi kalau teman, ini deh, kita membahas sesuatu yang viral deh, teman-teman. Ya, kalau ada satu postingan kontroversi aja, pasti komennya akan banyak. Itulah makanya sosial media kita nggak akan bisa filter. Karena interactivity-nya very high and very open. Yang terakhir, media massa hanya bekerja dengan format-format tertentu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada audio untuk radio, audio visual untuk televisi, dan visual untuk media cetak. Sementara sosial media, batasnya nggak ada. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang bismillah kita masuk yang lebih kerucut lagi ya, yaitu radio. Nah, ini mungkin teman-teman dari radio yang udah berkecimpung di industri yang sama, industri penyiar yang sama, bisa nambahin sedikit demi sedikit mungkin nanti ya pas diskusi santai. Tapi kalau dari saya, industri penyiaran radio ada 3 hal. Ada daya tarik, ada teamwork, dan ada personality yang nantinya akan menjadi selling point dari sebuah stasiun radio. Daya tarik radio, oke, jadi gini. Ibarat kata teman-teman punya band nih. Punya band, terus akan memperkenalkannya ke industri musik di tanah air. Oke, band Anda apa? Oh, saya band pop. Band pop yang seperti apa? Ada 2 juta lebih band pop di Indonesia. Apa yang membuat band Anda, band pop Anda, lebih dikenal? Kita punya Noah, kita punya siapa lagi? Kita punya Geisha, kita punya Padi, kita punya Sheila on Seven. Band pop Anda ada nilai jual apa? Supaya kita bisa mendengarkan musik-musik Anda. Seperti itu. Mungkin penggambarannya seperti itu ya. Sama seperti stasiun radio. Oke, saya siap siaran. Oke, radio ini siap mengudara. Oke, kayak apa radionya? Musik-musik apa yang diputar? Penyiar seperti apa yang nanti akan ditampilkan di garda depan istilahnya? Ya. Terus seperti apa format siarannya? Gaya berbicaranya seperti apa? Itu semua masuk ke dalam daya tarik radio. Dan daya tarik radio ini menurut saya adalah daya tarik yang tidak akan bisa digantikan oleh media lain. Karena daya tarik radio, mereka punya cara untuk memainkan theater of mind dari pendengarnya. Misalnya nih,
ada dua kalimat nih teman-teman. Dua kalimat. Kalimatnya adalah COVID-19 varian Omicron angkanya makin tinggi di Indonesia. Teman-teman baca, teman-teman mendengarkan penyiar membaca line tersebut. Coba bandingkan dengan teman-teman dengar penyiarnya ngomong kayak gini. Teman-teman PKPAI gawat sekarang ini udah makin merajalela di Indonesia. Tolong prokesnya kita kencengin yuk. Ayo kita bisa sehat, kita bisa laluin ini bareng-bareng. Varian Omicron, angka tinggi di Indonesia. Tapi yang kedua, lebih memainkan theater of mind-nya para pendengar untuk tetap menjaga prokes. Seperti itu. Daya tarik itulah yang nggak ada di media lain. Hanya radio yang punya. Nah, gimana cara punya radio seperti itu? Harus ada teamwork-nya. Orang-orang kalau misalnya bereaksi seperti ini ya, saya agak sedikit, bukan sebel sih, saya agak kemudian menjelaskan kepada mereka. Kalau ada orang bereaksi kayak gini, widih, Rozi penyiar radio, keren. Enggak teman-teman, nggak keren. Kenapa nggak keren? Kalau nggak ada tim di belakang saya bukan apa-apa. Kalau nggak ada tim yang mensupport saya di belakang, penyiar radio bukan apa-apa teman-teman. Asli deh, percaya, beneran. Kita nggak ada teknisi, udah mixer rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak ngerti. Kita nggak ada music director, kita nggak ngerti cara mengolah lagu yang benar sesuai dengan format. Kita nggak ada program director, kita nggak ngerti ini program dengan saya cuap-cuap seperti ini, mau dibawa kemana. Nggak ada sales eksekutif, teman-teman. Kita cuma bisa ngomong doang, kita nggak tahu cara ngejualnya ke siapa. Jadi teamwork itu tetap ada di radio, dan harus solid. Seperti itu. Yang terakhir adalah personality dan selling point. Nah ini nih, personality. Personality adalah jati diri. Radio apa? Itu yang akan bisa membuat orang-orang kenal sama stasiun radionya. Radio tempat saya bekerja, tempat saya siaran, Gen FM, radio anak muda, suka musik Indonesia, aktif, suka bersosial, dan segala macamnya. Itu yang akan dijual ke klien, di mana mereka bisa tahu lah kapan dan apa yang harus ditempatkan nih untuk produk-produk mereka, seperti itu. Dan ini untuk grup radio tempat saya bekerja, ada 7 stasiun radio, 6 di Jakarta, 1 di Surabaya, tapi 2 dengan format stasiun radio yang sama, yaitu Gen FM, 6 sisanya, Jak FM, Hot FM, Kiss FM, Mustang FM, dan Mouse Radio, itu punya personality atau format yang berbeda-beda, tapi dalam satu grup yang sama. Seperti itu. Oke, ini makin kerucut lagi nih ya. Teman-teman yang kayaknya pingin banget atau mungkin punya mimpi, penasaran sama gimana sih caranya ngomong di radio, gimana sih caranya untuk bisa ngomong dan ngobrol di media siar gitu ya. Gampang teman-teman. Siapin semuanya. Siapin semuanya. Materi kata. Mau bahas apa nanti di siarannya. Playlist lagu, koordinasi sama music director. Misalnya, nanti bakalan ada lagu Noah yang terdalam. Habis itu saya ngomong setelah lagunya Noah. Setelah saya ngomong, akan ada lagunya Maher Zain yang insya Allah. Gimana caranya untuk menyambungkan lagu Noah dengan lagu Maher Zain di topik saya? Gitu. Dipikirin dulu secara matang, ya. Naskah siar kalau perlu. Ya, kalau pakai naskah terlihat nggak profesional, terlihat nggak keren dong. Nggak, kalau menurut saya nggak. Saya malah mikir penyiar yang punya pointer-pointer sebelum dia berbicara secara on air, itu adalah penyiar yang niat. Itu adalah penyiar yang matang persiapannya. Dan itu nggak salah, teman-teman. Catat pointer-pointer. Kalau teman-teman ngelihat, wih, ada temannya ngomong nggak usah pakai pointer. Jangan salah.
itu butuh berapa kali pointer dulu sebelum ke situ. Sebelum dia bisa ngomong dengan cara nulis pointer di kepala dia. Jadi semua butuh proses. Ada narasumber, ice breaking dulu. Saya pernah lihat nih di Instagramnya Mas Iga, dia wawancara beberapa narasumber gitu ya. Saya yakin sebelum on air-nya mulai, pasti ice breaking dulu. Ya nggak Mas Iga? Ya kan? Pasti ngobrol-ngobrol dulu. Apa kabar Pak? Sehat? Oh iya Pak, nanti kita mau ngobrolnya soal ini Pak. Kira-kira ada masukan nggak Pak? Ice breaking dari A sampai Z. Nggak akan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung, Pak on air sekarang. Cara mainnya bukan seperti itu. Dan terakhir adalah siapkan mood terbaik teman-teman. Maksudnya apa? Pendengar, audiens, mereka nggak perlu tahu apa yang kita rasakan di belakang mikrofon. Misalnya, teman-teman lagi berantem nih sama adik kakak, lagi ada perdebatan mungkin sama orang tua, audiens atau pendengar nggak perlu tahu itu teman-teman. Jadi gimana caranya? Sembunyiin dan cari cara untuk sejenak melupakan itu. Dan mungkin salah satu caranya adalah ngobrol dengan teman-teman. Seperti itu. Kalau saya teman-teman ya, caranya misalnya nih, saya adalah tipikal orang yang kalau ada kejadian kecil gitu ya, itu moodnya bisa berubah cepat. Saya tipikal orang kayak gitu teman-teman. Nah, cara saya untuk menyiasatinya adalah satu, ngobrol dengan rekan kerja yang lain. Yang kedua, itu saya seperti ini nih. Di depan mikrofon, saya gini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gen 98,7 FM generasi suara musik Indonesia. Apa kabar sobat Gen? Jadi apa ya? Setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk menyiasati perasaan mereka pada saat mengudara, gitu. Dan teman-teman pasti punya cara masing-masing juga. Setelah semuanya siap, Bismillah, teman-teman is ready to go. Oke, nah ini saya akan ajak teman-teman untuk pemanasan bareng nih sama saya nih ya. Ini adalah 3 pemanasan siaran favorit saya. Ada banyak sih, tapi ini 3 favorit saya. Dan saya pingin teman-teman juga ikutan, ya. Mau dong jadi penyiar, ya kan? Yuk, latihan barengan sama saya. Ada 3 metode yang saya lakukan, ada lion face, ada silat lidah, dan ada topik random. Lion face ini tujuannya adalah untuk meregangkan otot-otot di wajah kita, biar santai, dan agar bisa berkoordinasi dengan mulut lebih baik. Cara lion face adalah kita lipat semua urat-urat yang ada di wajah kita sehingga penampilan wajah kita nanti itu nggak enak dilihat teman-teman. Ini contohnya adalah seperti ini. 3, 2, 1. Nggak enak dilihat kan? Iya, emang nggak enak dilihat, maaf teman-teman ya. Tapi itu yang jadi satu metode latihan pemanasan yang favorit banget untuk penyiar-penyiar radio di Jakarta ya. Sebelum kita siaran. Dengan itu, sebelum saya ikutan join sesi ini pun saya melakukan lion face terlebih dahulu agar koordinasi antara wajah, ekspresi dan mulut dan rahang lebih tepatnya itu lebih sinkron. Nah, sekarang coba yuk teman-teman bareng-bareng yuk lion face. Terutama Mas Iga nih, terutama Mbak Nur Kumaladewi nih, ayo ya. Siap, nggak lama-lama teman-teman, nggak lama-lama. Oke, nggak lama-lama. Nggak akannya kayak semenit, nggak. Hitungan sampai 5 doang, lion face bareng-bareng ya. Nggak apa-apa dijelekin mukanya dikit, nggak apa-apa ya. Siap, oke, yuk. 3, 2, 1. Siap. Aduh, teman-teman mukanya jadi nggak enak dilihat lah. Ya, itu lion face ya teman-teman ya. Dengan gitu, cuman gini,
Itu nggak usah lama-lama ya. Jadi sebentar aja, kayak tadi 5 detik, 10 detik udah cukup. Cuman untuk agar wajah kita nggak tegang. Kitanya tegang itu ntar masalah lain. Itu ada cara sendiri lah. Cuman setidaknya wajah kita bisa lebih rileks dan lebih cepat berkoordinasi dengan rahang dan mulut kita. Seperti itu. Yang kedua adalah silat lidah. Ini juga salah satu favorit saya sih. Kenapa? Karena saya biasa melakukan ini agar saya adalah tipikal penyiar yang kadang suka tidak sadar lagi berbicara dengan cepat. Saya nggak tahu deh, kalau misalnya Mas Iga sering sadar kayak gitu nggak sih? Oh, kecepatan nih, gitu. Nah, ini adalah untuk mengkoordinasi lidah kita, biar tahu nih, kapan harus berhenti, kapan harus ngomong cepat, kapan harus ngomongnya ditata dengan baik. Seperti itu. Caranya silat lidah adalah, kalimatnya sebenarnya ada banyak teman-teman. Teman-teman bisa googling kalimat silat lidah, atau bahasa Inggrisnya tongue twister words. Itu ada banyak banget. Tapi favorit saya adalah kalimat ini. Tisu Siti, sisa 1. Tisu Siti, sisa 1. Kalau ngomong lambat, gampang. Coba ngomong cepat 10 kali, bisa nggak teman-teman? Ya. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, yuk. 5 kali aja, nggak usah 10 kali. Ya. Tisu Siti, sisa 1. Hitungan 3. 1, 2, 3. Tisu Siti, sisa 1. Tisu Siti, sisa 1. Tisu Siti, sisa 1. Sisa 1. Tisu Siti, sisa 1. Tisu Siti, sisa 1. Pasti kebanyakan. Manur kepala diri kayaknya penasaran itu. Coba lagi Manur ya. Ini saya yakin pasti teman-teman kebanyakan tisu Siti, ya kan? Ya kan? Ngaku ya. Oke, tisu Siti sisa 1. Nah, teman-teman ini tapi saya nggak mau teman-teman punya pikiran, ya saya nggak bisa nih Mas Rozi, tisu Siti sisa 1, ya jelek deh, bukan gitu. Kalimat ini dan kalimat lainnya yang bisa teman-teman Google ya, itu adalah untuk melatih lidah gitu. Karena pada saat kita berbicara, yang sempat saya singgung terlebih dahulu ya, adalah kita kadang suka nggak sadar kalau kita ngomongnya kecepatan. Dan pada saat kita ngomong kecepatan, kadang pendengar suka, apa Mas Iga? Oh, nah pendengar mereka nggak punya waktu untuk apa tadi gitu. Mereka cuma punya waktu beberapa detik untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus memastikan yang kita ucapkan pada saat itu adalah yang terjelas untuk mereka. Karena mereka karena kita nggak ada siaran ulang, ya kan? Nggak ada siaran ulang. Mas Iga penasaran tuh, dicoba lagi tadi Mas Iga. Teman-teman bisa coba itu ya. Ada banyak banget. Kalau merasa kayaknya nggak comfort dengan tisu Siti sisa 1, karena mungkin ibunya teman-teman namanya Siti, mungkin ya. Jadi mungkin bisa di-googling kalimat yang lain, ada banyak banget di Google. Namanya kalimat silat lidah. Yang terakhir topik random teman-teman. Topik random ini bukan metode yang gimana-gimana, tapi metode ini bisa teman lakukan sehari-hari. Semua metode bisa dilakukan sehari-hari sih. Cuman ini lebih ke misalnya teman-teman lagi jalan menuju kampus, menuju studio. Teman-teman melihat ada toko kelontong yang menjual permen. Ya. Terus pada saat sampai ke kampus, teman-teman baru mendapatkan kabar kalau dosennya nggak bisa datang karena sakit. Iseng aja coba teman-teman sambungin gimana cara menyambungkan antara toko kelontong dan dosen yang sakit. Gen 98,7 FM generasi suara musik Indonesia. Tadi gue lewat satu toko kelontong, gue beli permen karena mulut gue udah asem banget. Menurut saya udah asem banget gitu ya, berjalanan ke kampus, dan entah kenapa saya ingat dosen saya nih, Pak, misalnya Pak Iga. Saya ingat dosen saya nih, Pak Iga, dia seneng banget sama permen Mentos. Mudah-mudahan Pak Iga cepat sembuh ya. Sesimpel itu teman-teman. Jadi gimana cara menyambungkan antara satu topik dan topik yang lain, meskipun topiknya mungkin random sama sekali. Itu yang akan melatih otak teman
untuk bisa tak 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 tak. Karena pada saat kita on mic, kita nggak boleh nggak tahu apa yang mau kita omongin seperti itu. Dan oke, kalau tadi saya ngomongin gaya siar, izinkan saya untuk memperkenalkan gaya siaran saya di Radio Gen FM. Kok nggak ada suaranya? Oh ya? Aku dengar suaranya sama sekali. Tadi ada yang apa? Ada yang bilang nggak ada suaranya. Emang nggak ada suaranya ya, Mas Iga ya? Tadi di awal ada kecil tapi ya, habis itu udah hilang suaranya. Oh, coba. Atau bisa diulang sekali lagi. Oke. Coba ini aku coba putar beberapa detik dulu ya. Kedengeran nggak? Enggak, kosong. Kedengeran? Nggak ada suara sama sekali, Mas. Iya, Wah. kosong. Ah, kenapa deh? Saya nggak tahu nih. Atau dipraktek aja Bang Roji. Oh, skip. oke. Langsung praktek aja, siap. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Assalamualaikum. Halo Sobatin, apa kabar? Hari ini hari Sabtu, 22 Januari 2022. Iya, masih harus penyesuaian tuh Sobat Gen ya. Bilang antara 2021 sama 2022, teman. Udah mulai terbiasa. Oke, yang pastinya 22 Januari 2022, Rozi Adilasa bakal nemenin lo sampai jam 12 siang nanti. Lagu-lagu enak, informasi teraktual ya, dan semuanya bakalan kita siapin semuanya 5 jam. Bakalan kita siapin buat nemenin akhir pekan kamu. Stay tune terus di Gen FM. Kita awali langsung siaran kali ini dengan lagunya Nadine Amizah. Ini dia bertaut cuma di Gen FM. Seperti itulah kurang lebih teman-teman. Karena ini kali, sini lagi, sana. Halo? Oke. Ya, kurang lebih Silakan seperti itu. dilanjutkan, Bang. Hah? Silakan dilanjutkan. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah gaya siaran yang sebenarnya bukan diminta oleh bosnya Gen FM untuk siaran seperti itu, bukan seperti itu. Tapi ini lebih ke gaya siaran yang mungkin dari pihak Gen FM udah mendengar, oh oke, ini pasnya di radio ini. Seperti itu. Karena manajemen atau bos-bos biasanya mereka yang paling tahu nih teman-teman jenis suara apa yang tepat untuk ditempatkan di stasiun radio ini. Jenis suara seperti suaranya Mbak Nur Kumala Dewi ini pasnya untuk radio-radio yang temanya keluarga, yang temanya membahas tentang ibu-ibu dan juga kebutuhannya. Mungkin ya ada loh Mbak Nur ya, radio kayak Female Radio di Jakarta, terus UFM, itu adalah radio untuk ibu-ibu gaul, ya kan? Mbak Nur kan kayak gaul nih. Jadi ditempatkan di tempat yang seperti itu, di radio yang seperti itu. Nanti semuanya menyesuaikan teman-teman. Lagu-lagunya nggak akan ada lagu ajeb untuk ibu-ibu. Tapi beda kasusnya kalau untuk radio anak muda. Misalnya tadi di grup saya ada radio Mustang ya. Nah,
itu saya agak sedikit susah tuh teman-teman untuk catch up sama Radio Mustang. Kenapa? Ya udah agak berumur, mohon maaf ya. Jadi untuk mendengarkan lagu-lagu yang udah DJ siapa featuring apa segala macam saya udah mulai susah gitu ya, udah mulai susah. Dan cara ngomongnya ini yang paling bisa digarisbawahi. Cara ngomongnya itu adalah cara ngomong anak muda masa kini yang Indo English, you know, it's really like this ya gitu. Tuh, udah nggak bisa banget, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sehariannya masih nanti ada station khusus untuk itu, dan nggak perlu berubah jadi orang lain, just be yourself, karena radio tempat kita untuk menjadi diri kita sendiri, seperti itu. Oke. Summary-nya adalah, untuk summary-nya kita bisa dilihat tadi ya, industri penyiaran terutama radio ini makin berkembang. Terjadinya sinergi dengan media lain membuat media ini nggak lekang oleh perkembangan zaman, teman-teman. Terus butuh teamwork agar sebuah radio bisa berlari ke programnya. Yang terakhir, kalau ngomongin soal berbicara, ngomong itu gampang. Tapi dibutuhin persiapan dan personality yang matang, teman-teman ya. Yang kuat untuk bisa berbicara lewat sebuah media siar. Kenapa? Karena kita lagi didengerin sama banyak orang. Seperti itu. Yang terakhir, alhamdulillah kita udah sampai di akhir acara nih teman-teman. Makasih banyak untuk kamu yang udah rela mengorbankan beberapa menit waktu weekendnya atau akhir pekannya untuk join sharing session kali ini. Rosie is signing off the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Rosie di kesempatan pagi menjelang siang ini, dan di tempat kita pastinya sudah siang juga, ya. Tapi di tempat Bang Rosie sudah mau menjelang sore gitu. Apa yang disampaikan tadinya mulai dari bagaimana perbedaan media pada masa lalu, kemudian sekarang seperti apa, kemudian jenis-jenis media juga rangganya Iga baru tahu gitu ya, bahwa ternyata ada 4, dulunya ada 2, sekarang ada 4 gitu. Iga aja baru mikir, oh iya juga ya. Kemudian juga tadi masalah cepat dan lambatnya kita ngomong nih Bang Roji, Iga sendiri juga belum bisa kondisikan bahwa terkadang terlalu cepat, terkadang seenaknya kita aja gitu. Jadi oh ya udah enaknya kita gini, mau orang ngerti, mau orang paham, mau orang nggak paham gitu. Sebagai seorang penyiar radio ya udah gitu. Istilahnya kayak radio kan nggak bisa diulang, kalau salah ya lanjut aja gitu kan. Jadi kayaknya kita nggak perhatikan itu. Kemudian tadi juga masalah sila lidah. Kalau biasanya Iga cuman gini Bang Roji, cuman gini-giniin aja. Misalnya mau siaran langsung kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada yang kayak tisu siti sisa 1. Itu 2 kali 3 kali ucap langsung blank gitu. Itu ngucapnya kayak gitu. Jadi kayaknya nggak bisa gitu. Nanti kita akan belajar. Makasih banyak pastinya ilmunya untuk Bang Roji, banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan, banyak juga ilmu baru pastinya untuk kesempatan hari ini untuk seluruh kawan-kawan pemirsa di Zoom webinar kita, baik yang mendengarkan kita melalui webinar Zoom ini ataupun yang menyaksikan kita via live di akun YouTube gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk kawan-kawan, kami persilakan untuk raise hand atau angkat tangan di Zoom-nya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bang Roji secara langsung. Biar nanti jadi penyiar yang top banget gitu. Kita juga masih belajar, masih gak belajar bareng kita. Ada pertanyaan? Ini ada satu ini di akun YouTube kita Bang Roji, ada yang tanya tadi tentang gimana caranya balik orang-orang yang bilang kalau penyiar radio itu terkadang kayak orang yang bermuka 2 gitu, karena lagi sedih dia harus happy, kemudian lagi happy dia harus happy banget gitu. Jadi istilahnya dia tuh nggak boleh nampak sedih. Ini kira-kira gimana sih cara penyiar radio ini tanggapin ada orang-orang yang nganggap penyiar radio itu kayak negatif gitu? Ada nggak kira-kira Bang Roji? Oh,
Emang kita bermuka dua sih. Emang jadi gini, tapi teman-teman teman-teman mungkin harus pastiin dulu ya, temannya teman-teman itu bilang bermuka dua itu konotasinya seperti apa nih? Apakah negatif atau positif gitu ya. Mungkin kalau misalnya cuma bercanda, tanggapin balik aja, emang kita bermuka dua ya. Maksudnya adalah di belakang mikrofon perasaan itu belum tentu sama nih sama yang terdengar di radio. Di radio bisa Gen 98,7 FM generasi suara musik Indonesia. Halo, assalamualaikum. Tapi setelah mikrofonnya mati, kan bisa aja. Jadi itu adalah salah satu cara kerja kita sebagai seorang penyiar radio untuk memastikan kalau pendengar harus mendapatkan yang terbaik. Pendengar harus mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari sebuah media penyiaran radio seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, maksud saya muka dua nggak apa-apa lah, kan nggak cari muka. Muka dua dalam konteks yang positif, dalam konteks untuk memastikan pendengar nggak perlu tahu apa yang kita rasakan di balik mikrofon. Oke, siap-siap. Yang penting nggak cari muka katanya tadi. Jadi, waduh, luar biasa banget gitu. Ini ada yang bertanya, kita coba raise hand dulu. Ada tombol di bawah untuk raise hand. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Ada Mbak Desi Aryani. Kami persilahkan Mbak Desi untuk berikan tanyanya. Tunggu sebelum kita aktifkan mikrofonnya dulu. Oh ya, silakan Mbak. Mohon maaf belum ada suara Mbak. Mungkin belum terhubung atau gimana? Cek. Masih mati. Oh ya, udah, silakan. Ini. Mohon maaf belum ada suara ya? Kok belum keluar suaranya ya? Belum keluar suara. Kayaknya belum connect ya ininya mikrofonnya Mbak Desi. Atau mungkin bisa sambil ditulis aja di chat mungkin buat Mbak Desi. Oke, Mbak Desi, boleh ditulis aja ya di kolom chatnya, nanti kita bacain karena nggak ada suara. Oke, lanjut. Mungkin ada yang bertanya lain? Mau nanya dong. Oke, silakan raise hand. Siapa ya? Kalau nggak raise hand kita nggak nampak. Nggak bisa. Gimana sih? Nggak bisa. Mbak Dewi Rahmadani ya? Ya benar. Oh iya, silakan Mbak Dewi Rahmadani, silakan. Gini Mas, tadi kan Bang Rozi tadi bilangnya kalau misalnya kita saya langsung. Ya. Oke, silakan, itu mic-nya udah mati lagi. Oke, silakan Mbak Dewi Rahmadani. Ya, silakan. Saya langsung aja mau nanya, tadi kata Bang Rozi, kalau misalnya di radio tuh kita punya teamwork kayak gitu kan. Terus ada kayak music director-nya juga. Ya. Kayaknya kok radio saya nggak punya ya. Kita tuh misalnya mau puterin lagu, kita harus yang mikirin sendiri gimana caranya ini lagu ini bisa nggak diputerin atau nggak bisa gitu. Oke. Jadi, yang mau ditanyain gimana nih, Mbak Dewi? Katanya kan semuanya punya gitu kan, katanya. Tapi kok radio kita nggak punya ya? Gitu. Mungkin Mbak Dewi bisa tanyain ke bosnya kenapa nggak ada, gitu. Iya, siapa tahu mungkin Rosi punya solusinya, mungkin gimana caranya biar kita bisa menciptakan teamwork-nya gitu. Ya, oke. Tapi gini Mbak Dewi, mungkin solusinya lebih ke saya mungkin sharing dulu ya, sharing pengalaman juga nih Mbak Dewi. Dulu saya mengawali karir radio ini itu di radio kampus. Ini dulu kalau mau cerita sedikit, dulu kenapa saya pingin banget kerja di radio adalah dulu waktu kecil saya berkendara bersama bapak saya, terus lagi dengerin radio dan bilang kalau wah ini yang ngomong di radio keren nih.
Adek itu maksudnya saya, adek mau kerja di radio. Nah, orang tua kan menyemangati dengan ya belajar yang pintar dan segala macam, belajar bahasa Inggris untuk bisa jadi orang radio dan segala macam, itu tertanam di pikiran saya, dan saya akhirnya belajar ini itu segala macam sampai akhirnya bisa masuk ke radio kampus di kampus saya waktu itu. Dan di radio kampus waktu itu juga sama kondisinya dengan radionya Mbak Dewi Rahmadani sekarang ini, gitu. Semuanya kita lakukan sendiri. Bener. Lakukan sendiri. Kadang ada music director, tapi mereka bertugas untuk memberikan satu pointer-pointer yang bisa kita ingat sebagai penyiar untuk menempatkan lagu seperti itu. Nah, di situ Mbak Dewi kita belajar, saya lebih tepatnya, saya belajar, oh ternyata kalau di siang-siang pasang lagu yang agak chill. Nah, udah panas, kalau dipasang lagu-lagu rock kayaknya wah gitu kan. Jadi pasang lagu-lagu yang bisa sedikit menenangkan. Di pagi hari kalau bisa pasang lagu yang dak. Kenapa? Orang baru bangun mau beraktivitas, butuh pendorong untuk bisa melek. Belajar hal seperti itu Mbak Dewi. Pada saat saya ada di radio kampus, di mana radionya itu strukturnya belum sesempurna radio tempat saya bekerja sekarang. Jadi mungkin Mbak Dewi, ini adalah satu step buat Mbak Dewi untuk menuju ke radio yang strukturnya nanti udah bagus. Jadi sekarang Mbak Dewi bisa belajar dulu, serap apapun itu, yang repot-repot, yang kayaknya, ya ini saya juga yang ngerjain, gimana sih? Nggak apa-apa Mbak Dewi. Hilang suaranya. Tes. Oke, dapat lagi. Kerjain dulu apa yang bisa dikerjain sama Mbak Dewi sekarang ini, walaupun kayaknya Mbak Dewi ngerasa itu repot, nggak apa-apa. Pelajarin semuanya, ilmunya dapat banyak, nanti insya Allah kalau misalnya Mbak Dewi konsisten, terus ikhtiarnya juga bagus, yakin kalau misalnya Mbak Dewi akan bisa terus dan punya karir di industri ini, insya Allah nanti akan ada jalannya Mbak Dewi untuk bisa merasakan media dengan struktur yang bagus. Jadi sekarang dijadiin tempat untuk belajar dulu aja buat Mbak Dewi. Terima kasih Mas. Terus kita juga mengharapkan nih buat PKPAI sering-sering dong ngadain training gitu biar semua penyiar radio bisa tahu sebenarnya gimana sih jadi penyiar, enggak yang langsung datang jadi penyiar gitu. Belajarnya di situ. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Dewi Rahmadani yang sudah hadir pastinya di Aceh ya Kak, jadi alhamdulillah dari Aceh, sehat selalu. Dan juga ada kawan nih Bang yang tadi sempat terputus yang bertanya, sudah kirim via komentar di layanan Zoom kita. Ini pertanyaannya Bang tadi kan sempat sedikit singgung nih untuk Theater of Mind. Ini bisa kasih tips nggak Bang buat menstimulasi teman-teman junior kita nih, gimana bisa mulai belajar menggunakan Theater of Mind ketika lagi siaran gitu. Ini kira-kira gimana Bang? Saya jadi pengen sharing lagi tentang dulu ilmu yang saya dapetin waktu saya pertama kali masuk di Radio Gen FM. Jadi bos saya dulu selalu bilang, pada saat mikrofon lagi on, lo harus membayangkan kalau lo sedang ngobrol sama seseorang yang jadi target market dari radio kita. Jadi gini teman-teman, yang saya tangkap adalah dulu saya selalu diberikan satu gambaran kalau pendengar Radio Gen FM itu adalah Mbak-mbak Indomaret. Mbak-mbak Indomaret. Mbak-mbak Indomaret, supir truk, penjaga warteg, dan teman-temannya gitu. Jadi pastikan pada saat lo lagi ngobrol sama mbak-mbak Indomaret, ya udah saya lakukan apa yang bos saya minta waktu itu. Pada saat mikrofon lagi on, ya udah yang ada di pikiran saya adalah di
belakang mikrofon di depan saya adalah Mbak Indomaret. Apa kabar Mbak? Cie. Jadi kayak godain Mbak Indomaret. Jadi dia bicaranya santai, terkesan agak nyeleneh mungkin karena santai kan gitu. Terus pakainya lo gue, bukan aku, kamu, atau saya dan Anda. Dan akhirnya udah style siaran saya akhirnya terbentuk sampai sekarang gitu. Dan itulah yang selalu saya tanamkan pada saat saya siaran. Bos saya selalu bilang, bayangkan Anda lagi berbicara dengan target market Anda, siapapun itu. Target marketnya adalah ibu-ibu, ya udah, bayangkan teman-teman lagi berbicara dengan ibu-ibu. Target marketnya adalah anak SMP. Nah, silahkan dibayangkan. Saya susah ngebayanginnya tuh, karena anak-anak sekolah sekarang kayaknya kan kalau nggak gaul-gaul banget, kayaknya nggak masuk gitu ya. Jadi saya agak susah. Jadi bayangkan yang Anda ajak bicara adalah, oke nih, ini pendengar MOS Radio. Bayangkan pendengar Anda adalah bapak-bapak, sudah mapan, sudah punya keluarga, hobi otomotif, hobi olahraga, sama suka mendengarkan musik-musik klasik rock. Itu jadi benar-benar PR yang siapa nih tadi? Desi ya, Desi. Kalau misalnya mau junior atau teman-teman yang mungkin baru gabung di radionya Desi Aryani ini untuk tahu konsep Theater of Mind, yang paling basic itu aja, Desi. Minta mereka untuk bayangkan ngobrol barengan sama target market dari radionya Desi Aryani supaya tahu gaya ngomongnya seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya Desi Aryani ya. Iya, baik. Itu tadi juga jawaban untuk Mbak Desi Aryani dimanapun berada, katanya ya gimana caranya kita harus bisa gitu ya, biar orang-orang juga menarik dengar kita sebagai seorang penyiar. Pastinya menarik sekali bahasan kita di kesempatan siang hari ini untuk kawan-kawan, dan pastinya juga kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan hadiah ataupun giveaway, nanti kita akan pilih untuk dapat mengikuti persyaratan yang sudah kita sebarluaskan juga di sosial media. Ada beberapa cara, dan salah satunya pastinya upload kegiatan kita hari ini. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa tag juga PKPAI Kemenak. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram di PKPAI Kemenak, kemudian juga Facebook-nya, dan yang tak kalah penting adalah YouTube-nya gitu kan. Jadi untuk kawan-kawan bisa langsung ikuti giveaway-nya. Nanti juga untuk isi absen, jangan lupa absensi sudah ada di layanan chat kita di bawah. Untuk segera diisi, dan pastinya ini untuk sertifikat kawan-kawan semuanya. Nah, juga kami ingatkan kembali sekali lagi untuk kawan-kawan cara untuk mendapatkan hadiah ataupun giveaway di hari ini untuk Gebiar Imani di seri 1. Yang pertama adalah follow akun IG, FB, dan juga subscribe YouTube-nya PKPAI Kemenak. Ingat ya, PKPAI Kemenak. Kemudian untuk story-nya jangan lupa tag 5 orang. Setelah itu, posting ataupun kegiatan kita dengan sertakan caption ataupun cerita Anda mengikuti kegiatan hari ini, dan berikan hashtag @pai_kemenak, kemudian juga tagar PKPAI, kemudian tagar Gebiar Imani, kemudian tagar Gebiar Imani 2022, dan tag akun @pkpai.kemenak. Dan pastinya akan tersedia kaos menarik pastinya dari PKPAI yang akan sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah ikut dalam kegiatan ini, rugi sekali kalau tidak ikut kegiatan untuk bagi-bagi hadiah ini. Nantinya akan kita pilih dan akan langsung kita umumkan di Instagram dan di Facebook PKPAI.kemenak. Jadi untuk kawan-kawan juga atas apa yang telah disampaikan oleh Bang Rozi tadinya, sangat menarik sekali dari awal hingga akhir. Kemudian juga kita berikan sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, mulai dari tadi media bagaimana, menjadi penyiar yang baik itu bagaimana, kemudian menarik juga tentang teamwork yang ada di radio, kemudian bagaimana alih-alih kita membuat orang lain semangat, kitanya juga harus semangat gitu ya. Jadi ada merubah mukanya gimana gitu ya, biar semangat. Kemudian tadi yang ada yang teriak-teriak, bisa bayangkan kan, itu adalah ilmu baru yang
rasanya nggak pernah di luaran sana kita dapatkan, dan di kesempatan hari ini kita dapatkan gimana caranya biar mood kita itu balik gitu. Jadi kayak wah gitu. Jadi biar balik moodnya, biar semangat. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh penyiar pastinya ya sesama penyiar sudah sharing di kesempatan hari ini, sudah bercerita dan mendengarkan bagaimana Bang Rozi bercerita tentang siarannya, gaya siarannya, dan pastinya penyiar adalah penentu apakah stasiun radio itu maju atau mundur. Jadi di tangan penyiar, jangan sempat nantinya gara-gara penyiar, radionya tutup gitu. Jadi harus penyiarnya yang ambil inisiatif sendiri gimana caranya biar radionya banyak yang dengar, radionya itu maju, radionya itu menarik pastinya untuk didengar. Dan yang tak kalah paling penting juga, kita sebagai seorang penyiar juga harus tahu batasan kita, nyanyinya seperti apa, kemudian apakah berita ini berita lagu semua, atau informasi semua, atau seperti Serambi FM, berita semua gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bang Rozi Al-Jilasa, tanpa terasa sudah menemani seluruh sahabat-sahabat dan pemirsa pastinya di webinar kita di kesempatan hari ini. Sudah 1,5 jam tanpa terasa. Dan alhamdulillah di kali ini kita sudah masuk ke penghujung kegiatan. Dan sekali lagi seperti janji kami di awal, kita akan melaksanakan sesi foto bersama kembali. Karena setelah melihat tadinya kawan-kawan yang hadir di awal, itu sekitar ada 40-an, tapi sekarang ini sudah 50-an, dan juga di via YouTube kita juga sudah cukup sangat banyak seperti itu. Jadi mari sama-sama kita aktifkan kembali kamera untuk mengakhiri sesi kita di kesempatan siang hari ini. Silakan diaktifkan kameranya. Baik, berikan senyuman terbaik. Kak Laili mungkin mau bantu hitung? Boleh, aku bantu hitung ya. 1, 2, Laili. iya 1, 2, 3. Slide selanjutnya sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Semoga ilmunya berkah, dan jangan lupa juga untuk kawan-kawan, semoga ilmu yang didapatkan di kesempatan hari ini bisa dibagikan kepada kawan-kawan yang lain, karena mengajar akan lebih baik lagi ketika kita bisa belajar bersama-sama. Jadi artinya ilmu yang kita dapatkan hari ini bukan cukup sampai di kita, tapi juga sampai kepada kawan-kawan yang lain. Dan kita juga berharap semoga ilmu yang disampaikan oleh Bang Rozi tadinya dapat bermanfaat untuk kita, dimanapun kita berada, kita terus perbaiki komunikasi kita, dan semoga setiap bulannya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadinya, kawan-kawan di rumah bisa mengikuti webinar ini dengan tema, dengan pembahasan, dengan narasumber, dengan host juga yang menarik, yang lainnya. Kita mencoba untuk mengajak kawan-kawan agar Gebyar Imani ini dapat sukses sampai kapanpun. Ini adalah seri 1, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya Iga pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi, kepada Bang Rozi Al-Jilasa, kemudian juga kepada panitia dan kepada seluruh teman-teman webinar yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Juga kami informasikan kepada kawan-kawan untuk dapat kembali mengisi link sertifikat, karena masih banyak sekali kawan-kawan yang belum mengisi link sertifikat ataupun link absen ya. Jadi nantinya kita akan kirimkan. Jadi kami mintakan bagi Anda untuk segera mengisi link tersebut. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berakhir pula lah segala rangkaian kegiatan kita dalam acara webinar hari ini, yaitu Gerakan Pembinaan Penyiaran Islam Masa Kini atau Gebyar Imani seri 1. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam. Terima kasih Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kanwil dan Ibu Kanwil. Ya. Terima kasih banyak Bang Rozi, Bu Dewi. Mas Iga, Bu Dewi. Terima kasih Bang Haji. Semuanya. Iya, Mas Rozi. Salam buat Bu Romi.
Oh. Kasihan tadi salamin. Assalamualaikum. Sehat-sehat yo. Ya, Sehat, kami sehat. ditunggu kegiatan berikutnya dan mengenai apa inikan sampah juga perlu tuh. Hah? Ya, Mbak, Oh. Mbak E. Oh, ya Bu. Perlu untuk ini acara dari Kemenak ini, ya. Oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Endang, terima kasih. Ya.